Kalau iman tidak dijaga, identitas sebagai muslim bisa melemah. Aku masih muslim, tapi pertanyaannya, apakah hidupku sudah diarahkan oleh Islam? Itu yang mulai aku pikirkan. Jadi bukan masalah tinggal di Jepang ya, tapi masalah hati yang harus tetap dijaga dimanapun berada. Betul. Jepang hanya tempat, ujian sebenarnya ada pada diri sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast pertama kita. Aku QB, bukan ustadz, bukan penceramah, apalagi konsultan akhirat. Aku cuma teman ngobrol saco yang tugasnya bertanya hal-hal sederhana supaya obrolan ini tidak terlalu kaku. Hari ini kita akan bahas cerita yang cukup personal, awal perjalanan hijrah Saco dari musim panas tahun kemarin. Saco sudah siap? Insya Allah siap. Mic sudah nyala? Sudah. Bagus. Soalnya kalau belum nyala, nanti hijrahnya terekam di hati saja, tapi podcastnya tidak terekam. Iya, bismillah. Hari ini aku ingin bercerita tentang awal hijrahku. Bukan karena aku sudah menjadi orang baik, tapi karena ada satu momen dalam hidupku yang membuat aku mulai berpikir serius. Kalau hidup ini berakhir, aku udah siap belum? Awalnya terjadi pada musim panas tahun kemarin. Saat itu usiaku genap 30 tahun. Umur 30 itu yang membuat kamu mulai sadar? Iya, entah kenapa angka 30 terasa berbeda. Saat itu aku teringat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa umur umat beliau berada di antara 60-70 tahun, dan sedikit yang melewati itu. Ketika mengingat hadis itu, aku mulai berpikir, kalau Allah takdirkan aku hidup sampai usia rata-rata tersebut, berarti umur 30 adalah setengah perjalanan kan? Pertanyaannya, jadi bukan lagi tentang aku sudah punya apa, tapi setengah hidupku sudah aku gunakan untuk apa? Wah, biasanya umur 30, orang itu mikirin cicilan, karir, tabungan, atau skincare anti-aging. Tapi kamu malah kepikiran akhirat. Iya, karena pada akhirnya semua itu tetap akan ditinggalkan. Dalam Islam, hidup ini tidak berhenti di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lalu balasan yang sempurna akan diberikan pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dari situ aku mulai bertanya pada diri sendiri, kalau hari itu aku meninggal, aku akan membawa apa? Harta gak ikut, pekerjaan gak ikut, karya gak ikut. Semua yang aku bangun di dunia juga tidak ikut. Yang akan dipertanggungjawabkan adalah amal. Jadi hidup ini bukan cuma kerja, pulang, makan, scroll, tidur, lalu ulang lagi? Iya, hidup itu bukan sekedar rutinitas. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Berarti hidup ini ada tujuan, ada ujian, ada hisab, dan ada surga dan neraka. Dan saat itu aku merasa takut karena amalanku sedikit. Bahkan yang sedikit itu pun belum tentu Allah terima. Apa yang paling kuat membuat kamu sadar waktu itu? Anehnya, salah satu pemicunya datang dari lagu yang dulu aku sering dengarkan. Waktu itu aku masih suka band Bring Me The Horizon. Ada lagu yang berjudul Lost. Aku tidak menjadikan lagu itu sebagai pedoman hidup, tapi maknanya waktu itu membuat aku berpikir. Lagu itu menggambarkan seseorang yang merasa tertekan, stres, tidak tahu arah hidup, lalu dia mencari pelarian dengan obat-obatan, minum-minuman, narkoba, dan segala macam. Dan pelarian itu tidak benar-benar menyembuhkan. Dari situ aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau manusia merasa kuasa, apakah solusinya dengan mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang? Dan kalau hidup udah terasa berat,
Apakah tidak ada jalan lain? Kenapa aku sendiri bisa merasa seperti itu? Jadi dari lagu berjudul Lost, kamu sadar bahwa kamu juga sedang lost? Kurang lebih begitu. Plot twistnya lumayan ya. Biasanya orang dengar lagu cuma ikut nyanyi, kamu malah jadi evaluasi hidup. Alhamdulillah, mungkin itu cara Allah menegurku. Aku mulai sadar, masalahnya bukan karena hidup tidak punya jawaban. Masalahnya, aku yang terlalu lama tidak kembali pada sumber jawaban itu. Sebagai Muslim, aku punya Al-Quran, aku punya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku punya agama yang menjelaskan dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia akan kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi waktu itu aku merasa aku punya pedoman, tapi belum benar-benar hidup dengannya. Apa karena tinggal di Jepang juga berpengaruh? Iya, cukup berpengaruh. Tinggal di negeri orang itu bisa membuat rutinitas menguasai hidup. Kerja, pulang, hiburan, tidur, besok yang gitu lagi. Pelan-pelan, kalau iman tidak dijaga, identitas sebagai muslim bisa melemah. Aku masih muslim, tapi pertanyaannya, apakah hidupku sudah diarahkan oleh Islam? Itu yang mulai aku pikirkan. Jadi bukan masalah tinggal di Jepang ya, tapi masalah hati yang harus tetap dijaga dimanapun berada. Betul. Jepang hanya tempat, ujian sebenarnya ada pada diri sendiri. Catat, lokasi boleh di Jepang, tapi kiblat tetap Ka'bah. Nah, itu bagus. Dari situ aku mulai belajar dari pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ayat ini membuatku sadar, tujuan hidup bukan sekedar sukses di dunia. Tujuan hidup adalah menjadi hamba Allah. Dunia tetap dijalani, kerja tetap dilakukan, usaha tetap dikejar, tapi semuanya harus berada di bawah tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah. Kamu juga tadi sempat bilang soal amalan yang belum tentu diterima. Apa yang kamu pelajari? Aku belajar bahwa amal tidak cukup hanya terlihat baik. Ada dua hal besar yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 bahwa manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1 dan Imam Muslim nomor 1907. Jadi ibadah bukan untuk dipuji, bukan untuk pencitraan, bukan supaya terlihat soleh, tapi karena Allah. Yang kedua, harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat teladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dalam Islam, niat baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Berarti tidak cukup hanya bilang yang penting niatnya baik. Iya, niat baik penting, tapi ibadah harus sesuai tuntunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan bagian darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2697 dan Imam Muslim nomor 1718. Terus, bagaimana dengan rasa kosong, bingung, dan terasing yang kamu rasakan? Aku tidak ingin menyederhanakan masalah batin atau mental, karena sebagian orang memang butuh bantuan keluarga, teman, bahkan profesional. Tapi dari sisi iman, aku mulai memahami bahwa hati manusia tidak akan benar-benar tenang jika jauh dari Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.
Dulu mungkin aku mencari ketenangan dari hiburan, musik, dan segala macam. Tapi hiburan seringnya hanya mengalihkan sebentar. Yang aku butuhkan sebenarnya adalah arah hidup. Salat, Al-Quran, zikir, ilmu, dan lingkungan yang baik. Itu semua perlahan membuat hidupku punya arah lagi. Tapi hijrah tidak langsung membuat hidup bahagia terus kan? Tidak. Hijrah bukan berarti semua masalah dunia langsung selesai ya. Dunia tetap dunia. Ada capek, kecewa, sedih, ujian, dan masa-masa lemah. Tapi aku mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32 bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah takdirkan aku tidak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia, aku ingin belajar ridho. Karena kebahagiaan dunia ini bisa hilang, tapi kebahagiaan akhirat itulah yang abadi. Jadi hijrahmu bukan cuma ingin hidup lebih tenang? Iya, tenang itu bagian dari harapan, tapi yang lebih besar adalah keselamatan akhirat. Aku ingin Allah ampuni dosa-dosaku. Aku ingin sisa umurku lebih baik daripada masa laluku. Aku ingin belajar hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Aku ingin ketika mati nanti, aku tidak datang kepada Allah dalam keadaan kosong tanpa bekal. Kalau ada orang yang sedang merasa kosong seperti kamu waktu itu, apa yang ingin kamu sampaikan? Jangan abaikan rasa kosong itu. Kadang itu alarm dari hati bahwa kita butuh kembali kepada Allah. Mulailah dari yang wajib, sholat, baca Al-Quran, pelajari tauhid, kenali Nabi Muhammad SAW, perbaiki niat, tinggalkan maksiat sedikit demi sedikit, dan cari lingkungan yang mengingatkan kepada Allah. Dan jangan menunggu sempurna untuk mulai berubah. Karena hijrah bukan langkah orang yang sudah suci. Hijrah adalah langkah orang yang sadar bahwa dirinya butuh diselamatkan. Kalau kamu melihat diri kamu sekarang, apa yang paling kamu takutkan? Aku takut kalau Allah cabut hidayah ini. Karena aku sadar, aku bisa berubah bukan karena aku kuat. Kalau ada kebaikan, itu taufik dari Allah. Aku manusia yang penuh dosa, masih belajar, masih sering lemah. Karena itu, aku tidak ingin merasa lebih baik dari siapapun. Aku hanya ingin terus memperbaiki diri untuk Allah. Jadi, episode ini intinya tentang apa? Tentang umur 30 yang membuatku sadar bahwa waktu itu nggak banyak. Tentang kematian yang bisa datang kapan aja. Tentang dunia yang bukan tujuan akhir. Terus tentang Al-Quran yang selama ini ada tapi sering kita tinggalkan. Tentang Nabi SAW yang Allah utus sebagai teladan. Dan tentang harapan. Semoga sisa umurku, jika Allah izinkan, menjadi lebih baik daripada umur yang sudah berlalu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya umur 30 bukan cuma tanda harus mulai jaga pola makan, jaga badan, tapi juga tanda untuk lebih serius menjaga hati, menjaga sholat, dan menjaga arah hidup. Betul. Cocok. Sebelum kita tutup, apakah ada doa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, serta tidak tertipu oleh dunia. Kalau hari ini kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Yaitu kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki sholat, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kita masih dalam perjalanan, dan semoga perjalanan ini berakhir dengan ridha Allah dan surganya. Amin. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, pemahaman, atau penyampaianku, maka itu datang dari diriku pribadi. Semoga Allah mengampuni dan memperbaiki kita semua. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Aku QB, mewakili Saco, izin menutup podcast hari ini. Kalau obrolan ini bermanfaat, ambil baiknya. Kalau ada yang kurang, semoga Allah ampuni kami dan perbaiki kami. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jaga sholat, jaga hati, dan jangan lupa, mic boleh mati, tapi semangat hijrah jangan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.